Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, berterima kasih atas perlindungan Tuhan, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kembali kami dapat melalui hari ini dengan kemurahan dan kekuatan dari Tuhan. Pada saat malam ini kami rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami. Buatlah kami mengerti akan isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Nabi Yeremia, pasal 17 ayat yang ke-14. Tertulis demikian. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah kepujianku. Saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Yeremia termasuk salah seorang nabi yang mengalami tantangan hebat dalam pelayanan kenabiannya. Ia bergumul dalam menyampaikan pesan Tuhan. Pergumulan ini disebabkan oleh karena ia harus menyampaikan berita tentang penghukuman yang akan terjadi. Sedangkan resiko dari menyampaikan hal ini adalah dibenci, ditolak, dianiaya, bahkan dibunuh. Bangsa Yehuda tidak suka mendengarkan kabar nubuatan yang diucapkan Yeremia. Bahkan pada waktu itu, saudara, Yeremia juga harus berhadapan dengan nabi-nabi palsu yang menyuarakan akan datangnya keadaan sejahtera bagi bangsa Yehuda. Jadi pesan Yeremia berbeda dengan para nabi lainnya. Betapa luar biasa tantangan, kesulitan yang dia hadapi. Keadaan ini menyulitkan dan terasa berat buat Yeremia. Tapi bagaimanapun juga, ia taat untuk menyuarakan kebenaran dan pesan firman Tuhan. Dan meskipun ada penderitaan dan penganiayaan yang harus ia hadapi, Yeremia tetap menjalankan pelayanannya dan senantiasa mengharapkan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini Yeremia berdoa dengan berkata, "Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku." Yeremia menyadari dengan benar bahwa kesembuhan pada tubuhnya terjadi hanya karena Tuhan, dan keselamatan juga terjadi karena Tuhan. Seorang dokter bedah di sebuah rumah sakit di Jakarta pernah mengatakan bahwa dari pengalamannya mengoperasi dan melihat pasien-pasiennya, ia menyadari bahwa apa yang ia lakukan hanyalah membantu pasien, tapi kesembuhan yang didapatkan oleh pasien sepenuhnya berasal dari Tuhan. Disinilah saudara kita melihat pentingnya untuk mengandalkan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit, tidak ada satupun resep atau ramuan yang ia berikan kepada mereka, karena kuasa kesembuhan itu ada padanya. Ia tidak mengatakan agar orang yang lumpuh minum obat penguat tulang kaki. Ia tidak mengatakan agar orang yang buta dioperasi matanya. Semua yang sakit langsung disembuhkannya karena ia berkuasa menyembuhkan. Begitu juga untuk keselamatan. Tuhan sudah menyelamatkan oleh kuasanya melalui korban di atas kayu salib, sehingga kita pun selamat. Dia menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena ia berkuasa menyelamatkan kita oleh darahnya. Perbuatan baik kita hanyalah merupakan tanda bahwa kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan dari renungan firman Tuhan pada saat ini adalah, yang pertama, kesembuhan asalnya dari Tuhan. Ketika kita sakit, kita mungkin meminum obat atau ramuan tertentu,
Tapi sadari saudara bahwa bukan obat yang menyembuhkan kita, tapi Tuhanlah yang menyembuhkan kita. Dan Tuhan sanggup mengerjakan kuasa-Nya yang ajaib di dalam kehidupan kita. Yang kedua saudara, keselamatan asalnya dari Tuhan. Tidak ada yang dapat kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita. Tidak ada yang dapat kita andalkan untuk keselamatan kita selain Tuhan Yesus. Sebab hanya Dialah yang sanggup menyelamatkan kita oleh iman kita kepadanya. Dialah kepujian kita, yang layak kita puji dan muliakan karena kasih dan perbuatannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, masih dalam pasal 17, di ayat yang ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mari saudara, andalkan Tuhan selalu dalam kehidupan kita. Segala yang baik kita dapatkan dari Tuhan, karena Dialah sumber kebaikan, sumber berkat, sumber perlindungan, sumber kesembuhan, dan keselamatan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu, yang memberikan pengertian kepada setiap kami, bahwa daripadamu-lah ya Tuhan, datangnya kesembuhan dan keselamatan yang kami perlukan. Sebab Engkau yang memegang kuasa atas segalanya. Engkau adalah Adonai Jireh, Tuhan yang menyembuhkan kami. Dan Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Sebagaimana janji firman-Mu, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Demikianlah kami mau berharap kepadamu dan mengandalkan Engkau senantiasa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Di sepanjang malam hari ini, kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami. Berkatilah kami dalam tidur kami, berikan tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan dan melayani Tuhan. Sembuhkanlah mereka yang sedang sakit, jamahlah mereka ya Tuhan, dan sempurnakan tubuh mereka. Berikan kekuatan bagi yang lemah, bangkitkan semangat yang sedang berputus asa, dan berikan jalan keluar, pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap mereka yang sedang mengalami masalah dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segalanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya hidup kami penuh dengan mujizat, kemenangan, dan berkat dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!